Dan semasif apa sih tambang-tambang ilegal itu di Jawa Barat? Masih banget. Ya kalau ada lingkungan misalnya 40 penambangan, yang resminya 5, yang sisanya ilegal. Kita tahu biasa tambang ini backingnya lumayan kan. Kalau jadi pemimpin itu kan sudah punya backing surat keputusan. Undang-undang, ngapain takut sama backing lagi? Yang harus kita lakukan ya sudah aja kita kejar aja. Kejarnya apa? Berapa lama dia nambang? Berapa yang harus dia bayar ke kas daerah ya, itu kan masuk ke kas kabupaten. Kita sebut aja kas negara. Kemudian berapa kerusakan lingkungan, ekologinya. Kemudian berapa kilometer jalan yang mengalami kehancuran. Tinggal dihitung. Di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan? Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Nah udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin, saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? 1,2 triliun. Oke gas. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Kita juga sudah lihat premanisme muncul, ormas mulai berhadapan dengan investasi. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Parkis bus, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Gampang, Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih, Pak. Nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain terus ada militer? Pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Pramukanya terbatas juga ya? Terbatas, udah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara Kelas White Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti. Ngobrol. Ya, jadi hari ini nggak pasti ngompol? oh enggak, ya Kang, ini kalau pasti ngompol jadi takut ntar kan gemeter. Nampol tuh dalam bahasa Sunda agak konotasi jorok loh. Apa tuh, Kang? Iya. Nanti kita sensor. Iya. Enggak apa-apa. Enggak kan ngomong orang Sunda saya ngomong. Nampol itu kan. Sok ditampol heula atuh. Ya, sahabat Kompas.com, seperti sudah melihat kita sekarang sudah bersama Gubernur Rilek kan? Jawa Barat. Rilek kan? Makanya aku boleh motong karena rilek. Banget, Kang. Ini, Kang. Kang Deddy Mulyadi, selamat malam, Kang. Malam. Aduh, ini rileks banget ini. Rileks Enak banget ini kayaknya nih. Padahal udah capek seharian. Baris berbaris tadi gimana? Kang, Emang baris capek? Enggak lah. Kok bisa nggak capek, Kang? Udah terbiasa dengan aktivitas fisik. Baris itu nggak capek. Yang capek itu membuat rakyat bisa berbaris, itu capek. Itu langsung poin. Enggak. Membuat pejabat bisa berbaris. Ayo, Kang Deddy udah lancar baris berbaris. Wah, dari dulu tukang baris. Kok bisa begitu, Kang? SD masuk kelas baris. Upacara baris. Kan udah hal yang biasa. Latihan pramuka baris. Ya. Tapi tadi banyak kepala daerah yang sulit juga, Kang, buat baris gitu. Lupa. Lupa, karena terakhir baris Itu pertama, kedua lupa. Kedua usia. Oh iya. Ya kan? Ada yang incok. Usia gimana? Ya. Kang, kita mau sedikit bahas dulu nih, Kang, sebelum bahas soal Jawa Barat. Sebenarnya ini aku pribadi ini, Kang, penasaran. Kang Deddy ini kan dulu lama di Golkar, terus geser. Ini wawancara saya apa mau nagih utang? Kenapa, Kang? Tampilannya kayak nagih utang. Iya. Sekarang habis kamera off, Kang. Iya, baru. Di utang janji. Ya baru, Kang, masa baru menjabat udah ditagih gimana, Kang? Belum, Kang. Enggak, mobil saya semuanya enggak, yang kredit cuma satu tapi enggak pernah telat bayar kok. Oh iya. Enggak usah diambil di jalan. Yang utang kan Jabar, Kang. Enggak, Mas, itu nanti, Kang, itu nanti. Kang, otak dulu, Kang, soal politik.
Kang Deddy kan lama di Golkar terus geser ke Gerindra kemarin. Nah, terus kemudian langsung mendapatkan tiket maju di Jawa Barat. Itu emang Kang Deddy salah. atau gimana Kang sebenarnya? Saya dari Golkar, iya, kemudian atas pertimbangan politik karena saya waktu itu ingin totalitas membantu Pak Prabowo, akhirnya saya pindah Gerindra. Oke. Ketika pindah Gerindra nggak langsung dapat tawaran nyalon gubernur, orang saling nyalon DPR dulu. Oh iya. Oke. Suaranya terbanyak kedua loh di Indonesia. Oke, DPR dulu itu ya. Iya, DPR RI suaranya kedua terbanyak loh, hampir 374-75 ribu, ya kan? Terus kemudian kursinya asalnya 2 kursi jadi 3 kursi. Dan untuk menuju nyalon gubernur itu bukan persoalan gampang, lama prosesnya. Oke. Itu berapa lama Kang? Waktu itu prosesnya itu. Ya prosesnya kan artinya saya tidak dijanjikan maju gubernur oleh Pak Prabowo, enggak. Saya tidak dijanjikan apapun. Saya waktu itu memang punya kesungguhan untuk ingin Pak Prabowo menang jadi presiden. Lah itu tapi artinya pada akhirnya tawaran untuk maju di Pilkada Jabar itu kapan Kang? Ini kan waktu itu kita menyaksikan ada alot nih antara Jakarta dan Jabar saling lempar. Enggak, bukan antara Jakarta dan Jabar saling lempar ya. Kalau proses bahwa waktu itu Pak RK ke Jakarta, itu sudah jauh sebelum saya mau didorong untuk maju gubernur, sudah memang Pak RK pengen ke Jakarta. Oh, oke. Artinya bukan karena Kang Deddy terus kemudian ini jauh sebelum itu. Oke. Saya ingat betul bahwa ketika penetapan ketua TKD Jabar, itu Pak RK sudah meminta untuk nyalon ke DKI sama Partai Gerindra. Oh. Dan saya waktu itu belum dijanjiin apa-apa untuk nyalon gubernur, enggak. Karena waktu itu kan kalau yang berdasarkan pemberitaan kan sampai last minute Kang RK tuh ya kita ditugaskan antara Jakarta, Jabar, Jakarta, Jabar. Enggak, bukan ditugaskan antara Jakarta, Jabar. Waktu di Golkar pun Pak RK penugasannya sudah penugasan DKI. Dan Jabar. Ya, DKI kan? Itu. Berarti ini Kang, kapan tepatnya Kang Deddy merasa bahwa oke, ini waktunya kayaknya bisa nih. Atau Pak Prabowo ngajak ngobrol? Enggak Kang Deddy? pernah. Saya tidak pernah diajak ngobrol oleh Pak Prabowo waktu itu untuk bicara maju gubernur Jabar. Sama sekali saya nggak pernah. Nggak pernah. Itu kan proses yang terjadi kan, karena Pak RK dicalonkan di DKI, kemudian di Jabar kan orang yang punya paling tinggi elektabilitasnya siapa, kan gitu. Waktu itu kan kebetulan saya surveinya paling tinggi, maka Partai Gerindra mencalonkan saya. Itu. Oke. Dan kemudian SK Gerindra sendiri paling belakangan. Saya lebih dulu mendapat SK dari yang lain. Oh, malah Gerindranya malah belakangan. Iya. Saya lebih dulu mendapat SK dari Golkar. Oh. Dari Demokrat. Gitu loh. Gerindranya belakangan. Jadi keinginan untuk mencalonkannya itu sebenarnya tidak bahwa Gerindra punya strategi kemudian diasumsikan menggeser Pak RK ke Jakarta kemudian saya di Jabar, nggak begitu. Karena Pak RK udah lebih dulu Jakarta. Di Jakarta dan memang survei waktu itu saya tinggi dan kemudian saya diminta loh. Saya diminta sebelum Gerindra mencalonkan, Golkar sudah lebih dulu meminta saya untuk dicalonkan menjadi calon gubernur dari Partai Golkar. Sebelum Gerindra mengeluarkan SK. Oh. Ini berarti canggih juga, maksudnya udah geser dari Golkar ke Gerindra, tapi yang nyalonin dulu justru Golkar masih ya, tetap sayang sama dia. Ya kita deket kan. Iya. Sahabat. Jadi geser tuh nggak karena nggak terus hubungannya jadi buruk sama Golkar ya? Sama sekali masih baik semuanya. Oke. Sama mantan kan tidak mesti harus musuh. Itu biasanya mitos Kang, sama mantan. Pesan-pesan untuk anak muda ya. Sama mantan masih bisa jadi teman ya. Bisa jadi teman. Itu resepnya gimana Kang? Ya? Sama mantan nggak boleh ada kebencian. Wah. Oke. Ini
kita berikutnya beralih ke Kita kan berpisah dengan Golkar dengan baik-baik. oke. Ya kan? Dan Ya. sekarang kita juga berhubungan dengan baik, kan nggak ada masalah. Asik, enak banget kalau semuanya kayak begitu ya. Ini karena canggih aja politik ya sini jadi ini. Kang, kita geser ke soal yang lagi ramai beberapa waktu lalu. Ini mulai masuk ke masalah Jabar nih, Kang. Apa tuh? Kang Deddy kan ramai kemarin bongkarin soal masalah tambang ilegal. Bukan Tambang bongkarin, nutupin gimana? Yang ngebongkar mereka. Oh, yang ngebongkar mereka? Ya iya, mereka Nggak yang gali tanah, gali batu, yang ngebongkar saya nutup. Iya, Gimana sih? Ngebongkar ke publik maksudnya. Sekolah Kang. di mana sih? Asik. Salah mulu ya. Salah mulu kita ya. Ya, kita tutup usai saya agak sorry. Oke, jadi membongkar ke publik kalau ada tambang ilegal tuh, Kang. Terus Kang Deddy menutup itu semua. Saya nutup tambang ilegal bukan sekarang loh, dari dulu. Saya Zaman sejak DPR itu, Pak? sejak bupati. Saya waktu bupati itu di Purwakarta itu clean, hampir nggak ada penambangan ilegal. Tiap hari saya ngurusin itu. Tiap hari. Lah itu apa Apa enggak enggak? repot kan maksudnya? Nggak repot. Ya tugas pemimpin. Ya, kita tahu biasa tambang ini backingnya lumayan kan. Lah terus kenapa kalau jadi pemimpin itu kan sudah punya backing surat keputusan. Undang-undang, ngapain takut sama backing lagi? Oke. Nah, yang menarik juga Kang Deddy kan sempat ngomong mau pakai pendekatan undang-undang tipikor tuh, Kang. Iya, Untuk saya itu. kan saya melihat begini loh. Saya sebagai orang Sunda yang belajar dan mengikuti jejak leluhur ya, bahwa alam Sunda itu kan sudah alam yang sangat subur. Oke. Tanah-tanahnya semuanya potensial, lingkungannya Iya. potensial, dan kemudian di beberapa daerah kan perbukitan. Mm-mm. Terus kalau tambang itu dibiarkan, itu yang pertama adalah rusaknya ekosistem. Yang kedua rusaknya infrastruktur. Yang ketiga hilangnya pendapatan negara. Yang keempat lahirnya premanisme. Oh, lahirnya premanisme. Ya tambang itu identik dengan premanisme. Coba kalau ditambang, ngangkat sudah ada yang malakin. Ya. Belok Iya. ada yang malakin, nanti nurunin barang nurunin, malakin. Regulasinya melahirkan orang-orang malas. Satu sisi ada di tambang tuh kan aneh, Pak. Satu sisi ada orang yang kerja keras. Dia harus bongkar batu, belah batu, mikul batu, ngangkat pasir, ya kan? Ya, itu yang kuli kan? Ya. Ini kan kita ngomong yang kuli-kuli Ya. ya. Nah, kemudian satu sisi ada orang yang menikmati duit hanya duduk, Ongkang-ongkang. Ongkang. rokok, minum, dapat duit terus. Iya. Itu kan cermin ketidakadilan. Ya. Pertanyaannya adalah, dunia pertanian ada nggak pemalakan? Orang nyangkul dipalak, Oh, iya, iya. orang motong padi dipalak, orang mikul padi ke truk dipalak, nggak ada. Truk ngangkut padi lewat di perempatan nggak ada yang malakin, Lewat aja. lewat Oke, aja. aja. Nggak ada ormas yang kemudian menekan para petani Ya. untuk setor, kan nggak ada. Kenapa, Kak? Di situ kan diajarkan nilai keadilan, nilai humanisme, kemudian nilai persenyawaan, yaitu membangun hubungan manusia dengan ekologi lingkungannya. Kan sebenarnya itu problemnya. Sehingga coba dicek deh di daerah pertambangan, bener nggak melahirkan keadilan lingkungan masyarakat? Nggak ada. Yang kayanya beberapa orang, yang miskinnya banyak. Daerah sekitar tambang justru Ya, banyak. tambah juga ya, Gitu efek kan, miskin, yang atau kayaknya lingkungannya berapa ya. orang, yang miskinnya banyak, setelah itu mereka terancam kehidupannya, mereka tercerabut dari habitat lingkungannya. Bagaimana tanahnya menjadi tandus, lingkungannya menjadi kotor, berdebu, hidup masyarakatnya tidak tenang. Dan semasif apa sih? Apa, Kang? Di- Tambang-tambang ilegal itu di Jabar. Masih banget. Ya kalau ada lingkungan misalnya 40 penambangan, yang resminya 5, yang sisanya ilegal. Kenapa? Dan mereka kan tidak ngerti ilmu pertambangan. Oke. Itu perusahaan-perusahaan yang nambang itu nggak punya ahli pertambangan, nggak punya pengawas tambang. Modal mereka cuma satu aja kan, bebasin lahan, Ya, atau bongkar. lahan negara dia garap, kerahin alat berat, segitu doang modalnya.
Makanya pakai preman-preman ini. Iya, klien alat berat ya, kemudian nanti kalau ada yang datang ya kasih duit, recehan. Lah Kang, dalam upaya penertiban tambang-tambang ilegal yang syarat premanisme itu, tantangannya kayak gimana Kang? Kenapa harus baru di mungkin zaman Kang Dedi yang baru bisa tegas untuk menutup itu semua, dan itu semua udah berlangsung bertahun-tahun tuh? Tantangannya harus punya nyali, karena pasti bilangnya ini di backup sama ini di backup sama bintang, ini backup sama ini gitu loh. Loh saya kan bintangnya kalau sakit kepala bintang 7. Iya. Itu Bintangnya banyak Zaman sekarang untuk masih ngerti tua, ada tua. Kan itu loh. Ini yang paling menarik lagi, bayangin loh, saya protes banget kalau jujur aja. Mudah-mudahan ini didengar banget. Ini orang yang pegang perkebunan, PTPN, itu nggak punya perencanaan bisnis yang baik. Yang penting duit. Apa contohnya? Kan namanya juga PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Ya. Tapi kok ditambang? Ya sudah, harusnya jangan PT Perkebunan, PT Pertambangan. Iya. Tapi namanya tetap PTPN. Iya kan? Iya. Logikanya. Nah, dari situ kita tiap Agustusan kita benci sama Belanda. Kolonial, penjajah. Ya kan? Pertanyaannya adalah, kok Belanda bisa ya membuat perkebunan teh, kemudian landscape-nya baik, melahirkan perebanan hijau yang indah, jalannya tertata, ya masyarakat kuli kebunnya sejahtera. Kemudian kok dari hasil perkebunannya itu bangun jalan, bangun irigasi, bangun gedung-gedung yang bagus-bagus di pusat kota kabupaten, pusat kota provinsi. Terus kemudian bangun pembangkit tenaga listrik. Terus kemudian sampai bisa bikin teropong, kan Belanda juga tuh. Teropong bintang. Ya kan? Dari hasil perkebunan. Bukan tambang loh itu waktu. Iya, kok bisa ya Belanda membangun, bisa bikin gedung sate. Bisa bikin gedung pakuan. Kesimpulan Kang Dedi apa berarti? Loh, apa yang mereka punya kita pertanyaannya nggak ada? kita yang ngaku pribumi ini, yang mengusir penjajah ini, yang sekarang menjadi penerus dari kepahlawanan leluhur kita, kakek nenek kita, ayah kita, kok ngelola perkebunan kok habis dengan tanah-tanahnya gitu. Perkebunannya bangkrut, tanahnya dialihfungsikan. Udah nggak bisa diolah lagi. Ironisnya di situ ya. Ironis. Loh, lantas kita bertanya, yang penjajah ini sopos. Ya. Keras juga ini bener nih. Baru 6 menit sudah gaspol. Buar. Nggak, artinya kan esensi dari membangun itu. Itu kan menjaga alam kita. Kan kita menjaga tanah air kita. Kita usir penjajah untuk mempertahankan sejengkal tanah air kita tidak boleh dikuasai oleh orang, itu milik kita. Terus setelah jadi milik kita, kok kita merusak lebih daripada Belanda? Kita seenaknya sendiri. Belanda merawat dengan baik, kok kita merusak ya? Artinya Kang Dedi merasa bahwa itu nanti akan jadi program pertama yang akan langsung digas adalah soal lingkungan itu. Ya, bukan program pertama, programnya udah jalan. Kan udah. Kan udah, walaupun sebelum saya jadi gubernur udah selesai. Ya, tetapi kan prosesnya kan saya sudah meminta pendekatannya. Nih, kalau pendekatannya tambangannya ditutup, besok buka lagi deh semuanya taruhan sama saya. Kalau tinggal itu. Iya kan. Besok buka lagi kok. Buka lagi. Nah, ya kalau besok buka lagi ngapain juga kita tutup-tutup. Nah, yang harus kita lakukan ya sudah aja kita kejar aja. Kejarnya apa? Berapa lama dia nambang? Berapa yang harus dia bayar ke kas daerah, ya itu kan masuk ke kas kabupaten. Kita sebut aja kas negara. Kemudian berapa kerusakan lingkungan, ekologinya. Kemudian berapa kilometer jalan yang mengalami kehancuran. Tinggal dihitung, dan itu kan kalau mengatakan, dulu ada yang mengatakan kan orang Mahkamah Agung, perhitungan kerugian negara itu harus pasti, uangnya harus terlihat. Kan gitu loh. Buktinya sekarang vonisnya jadi 20 tahun. Artinya hakim yang perhitungan kerugian negara dihitung berdasarkan juga bukan hanya
negara kehilangan pendapatan, Ya. tapi negara kehilangan ekosistem, negara mengalami kehancuran infrastruktur dan itu dihitung sebagai sebuah kerugian, itu kan jurisprudensi. Ya. Aduh serius nih. Asik. semuanya. Tapi Serius, ini tapi penting iya, ini ya. artinya memang yang dikejar, yang maksudnya dikejar itu ya memang pemidanaan. Ya harus gitu ya, Kang? agar karena Indonesia ini harus bikin efek jerah. Ya. Kalau nggak efek jerah terus-terusan. Dan Kemudian ya selalu mereka memperlihatkan power kan. Power sebagai tokoh masyarakat, power sebagai tokoh politik. Kan selalu seperti itu. Kenapa sih power tidak digunakan untuk kebaikan? Jadi ini untuk penambang-penambang ilegal Siap dikejar Anda. nih pakai Iya. tipikor ini soalnya. Kang, satu lagi yang juga sempat ramai adalah soal Kang Deddy menyinggung soal pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan Saya nggak menyinggung loh, salah itu. Salah. Nggak Siap, salah lagi. Itu gimana ini? Aku nggak Gimana ini? nyinggung loh. Aku Gimana, nanya, kan saya gubernur nih, gubernur. Sebagai gubernur itu pemerintah provinsinya kan punya kewajiban bayar utang 500 miliar, ya kan, ke pemerintah pusat. Kan gitu loh. Itu 500 miliar 1 tahun ya kan? Per tahun, Iya. ya kan, sampai 2029. Totalnya, ya, Sampai totalnya 3,4 triliun. triliun. Loh, saya kan nanya, utang ini bekas apa sih? Ini hutang PEN, Pak. Saya kan pengetahuannya terbatas. PEN itu apa? Gitu kan, gitu loh. Kan dijelasin tuh. Kan gitu. PEN itu program pemulihan ekonomi nasional. Iya, pemulihan ekonomi nasional itu lebih pinter dibanding saya. Pemulihan ekonomi nasional, ya kan? Terus kemudian, oh iya, berapa pemulihan ekonomi nasional itu? 3,4 triliun pinjamannya. Kan saya nanya dong, uangnya dipakai apa? Disebutin lah kan, dipakai bangun pasar, dipakai bangun kreatif center, dipakai bangun infrastruktur jalan, dipakai bangun rumah rakyat miskin, kan gitu loh. Kemudian dipakai bangun alun-alun, kota, pakai bangun pasar, kan itu loh skemanya. Terus dipakai juga bangun Masjid Al-Jabar. Itu kan kata pejabat Pemprov, bukan kata saya. Oke. Tapi kan tayang di media. media juga. Bukan loh, saya punya media. Ya. Kalau setiap hari pakai medianya Bapak kan saya nggak bisa kontrak waktu itu. Oh iya. Di sini bisa kan? Di sini sebuah kode. Ya saya kan punya media saya untuk menjelaskan kepada publik apa yang akan saya lakukan. Ya saya tayangin utuh. Ya dijelasin bahwa itu utangnya juga untuk kegiatan Masjid Al-Jabar. Kan selesai. Kan saya bilang, saya nggak ada masalah kita bayar gitu loh. Oke. Cuman kan waktu itu dari sisi kalkulasi saya sebagai orang yang pernah juga jadi bupati. Nah kan waktu itu saya tanya lagi, anggaran hibah Pemprov waktu itu berapa sih? Karena ada hibah pendidikan yang itu menjadi kewajiban pemerintah, ya katanya 11 triliun. Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Ya. Kan gitu loh. Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa atau 3 triliun. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa uang sendiri dihibahin kok bangun pinjam duit? Ya. Kan sebenarnya cukup ya. Sebenarnya cukup pakai duit sendiri aja gitu pakai maksudnya duit sendiri kan. aja, ngapain sih pinjam? Gitu loh. Oke. Jawabannya apa Kang waktu itu? Ya nggak tahu kan itu setap, mana bisa jawab. Iya sih. Oh iya juga Pak ya. Ya juga kan sekarang. Baru nggak sekarang. Namanya setap kan. Iya. Ya apapun dia melaksanakan tugas. Kan saya kan ngomong gitu aja. Berarti kan Kang Deddy menyampaikan seutuhnya aja tuh yang disampaikan Setap, tapi bahwa kemudian pada akhirnya publik itu menafsirkannya berbeda karena itu misalnya program gubernur terdahulu. Oh, enggak Itu kayak nyentil itu gitu nggak sih? publiknya loh yang menurut saya terlalu sensitif. Ya publiknya susah. Kalau publik kan nggak bisa dikontrol ngomongnya kemana-mana. Oke. Karena kan masjid ini kan dulu zaman Pak Aher nggak selesai, Pak RK jadi kayak bagiannya Pak RK sekarang kayak seolah Nah terus ini kemudian nyentil kan nggak sih? nggak nyentil. Nggak, ya. Terus muncul lagi kan apa sih munculnya? Munculnya kan pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun. Iya bayar Yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Ya kan jadi orang kan jadi
menafsirkan yang macam-macam. Lah kalau saya mah kan nanya, bertanya berikut lagi, kenapa sih sampai segitu kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede. Iya. Gitu loh, Iya, karena iya. bayar listrik segala macam. Oh iya, kan saya kan gitu aja. Oke. Artinya tapi menurut Kang Deddy dengan biaya yang dikeluarkan itu worth it gak sih Kang untuk masalah Masjid Al-Jabar? Saya nggak boleh menilai masa lalu, Pak. Saya harus menilai masa depan. Oke. Tapi kan nanti pembenahannya di Masa depan. Deddy tuh di masa Ya depan. udah, saya punya optimisme kok, walaupun bayar utang kan uangnya masih bisa surplus hampir 6 triliun. Oh. Oke. Ya kan? Sekarang udah iya. bayar utang. Kita kan bayar tuh 500 miliar bayar utang. Ya. Biaya pemeliharaan masjid 45 miliar. BIJB Kertajati Ya. ya sekitar 50. Jadi kewajiban kita ini yang dalam setiap tahun tuh 600 miliar. Oh, masih nutup lah. Bukan kewajiban kita untuk bayar utang, biaya operasional, Ya. BIJB, biaya operasional masjid itu kurang lebih 600 miliar. Itu harus keluar itu. Lah itu di era efisiensi anggaran nanti itu memberatkan apa enggak Kang? Gitu. Karena Kang Deddy juga pengen motong berapa? 5 Ya, T. Kang Deddy aja nggak Salah, pakai mobil dinas. nggak ada motong. Lagi saya. Ya siap, gimana Kang? Mengurangi itu. Nggak ada motong. Saya itu bukan motong, Melainkan. saya itu mengalihkan belanja yang tidak penting. Contoh, misalnya di diri saya sendiri, Ya. belanja baju dinas gubernurnya sekitar 150 miliar, 150 juta. Ya udah hapus, nggak usah, saya punya baju sendiri. Belanja perjalanan dinas luar negerinya 1,5 miliar. Nggak usah ke luar negeri segala. Orang saya bahasa Inggris aja nggak bisa, ngapain ke luar negeri. Kan gitu. Iya. Ya kan saya jujur-jujur aja emang nggak Iya. bisa. Iya. Gitu. Nah, bisanya cuman I love you so much gitu. Sama how are you lah ya. Pokoknya how are you gitu. Fine gitu. Nah, kemudian yang ketiga, belanja perjalanan dinas dalam negeri 1,8 miliar. Ya udah deh 1,9. Oh ya, Sampai 1,9. Udah deh sisain aja sekitar 700 buat Ya. saya, buat perjalanan dinas perjalanan. saya. Udah, itu kan dikumpulin hampir 2,2 miliar tuh. Heeh. Ya udah, ini untuk bangun rumah rakyat miskin. Saya bilang kan hanya geser-geser aja nggak ada dikurangin. Oh, oke. Nggak ada pengurangan kok. Belanjanya malah saya taikin sekarang. Saya udah tantang. Berapa sih anggaran provinsi kita? Pak, 31 triliun. Karena 6 triliun udah dibagi kabupaten kota, Pak, Ya. dalam bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Udah, pendapatannya bisa nggak sih ditaikin 2 triliun? Bisa, Pak, katanya. Ya udah, kalau bisa aku 2 triliun taikin jadi 33 triliun. Tapi jawabnya bisa gitu loh. Harus Tapi- bisa. Saya kan begini, birokrat Iya. ini kan selalu pakai garis aman. Udah tahu targetnya akan tercapai misalnya 19 triliun. Iya. Dia umumnya 19 triliun. Ya dia tinggal tidur tetap dapat 19 triliun. Oh, nggak terpacu buat lebihin. Nah, saya tetapin dong 21 triliun pendapatan asli daerahnya. Biar nggak sambil tiduran kerjanya, sambil lari. Ya. Asik. Kan harus Ya. dikasih target. Bener. Sama dengan Kompas. Wah, itu Dikasih target. Hari ini harus wawancara saya. Ya, kurang Itu tidur. loh, maksa lagi. Iya, Gitu makanya loh. kurang tidur kan. Itu. Gitu Iya. loh. Dan disitulah Jawa Barat saat ini itu punya nilai uang yang hampir 6 triliun yang akan saya belanjakan. Pertama, saya mau bangun ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas. angka cantik begitu. Ya memang ruang Emang kelas kebutuhannya yang rusaknya segitu? segitu, yang rusak. Kok pas angka cantiknya Kang itu? Ya nggak tahu saya juga. Iya, iya, udah. Nah kemudian Oke, satu Kang. ruang kelasnya itu nilainya sekitar 275 juta. Oke. Karena ingin dilengkapi toilet setiap kelas dan wastafel. Cakep juga tuh kelasnya. Cakep. Cakep Jawa juga. Barat itu kan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Asik. Bukan Masa Bandung ruang doang ya? kelasnya bau? Iya, Iya cuman sih. Bandung Kirain itu, Bandung Jawa doang. Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Kamu jangan kemana-mana. Saya nggak kemana-mana ya. Nah, Oke, itu itu kan kan. terus kemudian di Jawa Barat ini ada ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan. Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Oh, kayak metaverse apa gimana? Iya kan? Iya. Nah, udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin, saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke, gas. Oke. Anggarin tahun ini.
Terus saya nanya lagi, berapa kebutuhan kalau orang Jawa Barat ingin punya sekolah yang cukup? Kebutuhannya 4,4 triliun, Pak. Oke. 2 tahun ke depan selesai. Itu berapa sekolah tuh Kang? 4,4 triliun itu nambahnya sekitar. Ya pokoknya rakyat Jawa Barat bisa sekolah semua. Sampai SMA. Oke. Kang, ini ada aspirasi dari warga Belum Depok. selesai. Bentar ya. belum selesai. Ini warganya loh Kang. Ini, Kang. Warganya Oke. Kang. Terus saya bilang bangun apa lagi? Jalan. Oke. Berapa kebutuhan jalan di Jawa Barat? Yang jalan provinsi loh. Dan kewajiban kita 4,7 triliun. Oke. Tahun ini 2,4 triliun. Sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih sampai 9 meter. Kanan kirinya ada PJU-nya. Kemudian ada CCTV-nya, ada reklamenya. Jadi ini saya sebutin ya, saya ada yang ingat nih. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Oke. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Buset. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Oke. Rumah rakyat miskin dari 20 miliar itu menjadi 90 miliar. Irigasi dari kisaran 60 miliar menjadi 600 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti lagi dikaji. Dan kemudian PJU yang kisaran dulu anggarannya sekitar 7 miliar, sekarang menjadi kurang lebih 600 miliar. Buset. Jadi terang nih Jawa Barat. Silo banget astronot. Iya, Astronot ini, susah. nah Kang. itu angka 6 triliun itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan publik itu. Dan itu bisa kita ingin mengejar target pertumbuhan ekonominya 8% itu. Kan sekarang 5,8 nih. Ya. Dari mana mendongkraknya? Kalau bangun rumah rakyat miskin standarnya dirubah dari 22,5 juta menjadi 50 juta. Orang di desa kerja. Ya. Ya. Bangun irigasi orang pada kerja. Bangun jalan orang pada kerja. Lapangan kerja RKB semua tuh. orang pada kerja. Infrastruktur publik dibangun, ada gerakan ekonomi di mana orang pada kerja. Jadi ekonomi Jawa Barat tidak dikuasai oleh beberapa orang. Beberapa orang itu misalnya kalau anggarannya hanya untuk IT terus yang nguasainya beberapa orang dan tidak menjadi regulasi publik. Ya. Maka saya bikin menjadi infrastruktur. Gitu loh. Multilayer effect-nya yang Iya, dikejar. multiplier-nya. Warga jadi kerja semua. Jadi di bawah kan juga rodanya gerak. Itu yang ya kalau saya kan orang desa ya. Jadi menurut saya ini loh kebutuhan warga Jabar. Toilet. Menurut warga Jabar masih banyak yang di pinggir Helikopter. sawah, di depan rumah, di selokan kecil. Saya nggak mau tahu tahun ini harus bersih. Jabar bersih. Ya Kan harus tertata. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul. Ormas mulai berhadapan dengan investasi, percaloan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai sehari ini buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Oke. Ya. Gitu. Menurunkan angka kriminalitas. Ya. Ini kita menjadi sebuah gerakan termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana tuh, Kang? Wah, ini menarik ini. Pembentukan kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti, ya itu tadi. Dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris di fisiknya ya. Dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa. Bagaimana disiplin sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain harus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga. Ya, terbatas sudah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Lah, Kang, satu Baru nurut. Tadi Kang Dedi kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor. Pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat. Parkis bus, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Hah?
Gampang Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Ormas-ormas yang udah. pungli-pungli Ya, itu. nggak ada. Gebuk aja udah. Bersihin aja deh. Udah, kita ini bangsa ini harus maju. Masa kalah sama Vietnam. Oke. Kang, ini aspirasi udah nggak tahan banget warga Depok Iya, nih, apa Kang. sih warga Depok ini? Padahal dia sehari-hari ngakunya di Pamulang, warga Banten. Oh Depok iya, Depok dapat itu sejarah satu. baru ya. Depok itu kemacetan, alternatifnya Kang, kesini dong, Kang. underpass. Kesini, Kang. Sini dong. Depok itu kemacetan, alternatifnya underpass, flyover, pelebaran jalan, penataan setu-setu, Iya, situ buat pada trotoar kering. yang baik, PJU yang bener, pasar yang harus rapi. Itu Man, banyak sampah banget yang harus banyak terkelola. banget. Kayaknya APBD Kota Depoknya butuh bantuan itu, Ya, Kang. ya nanti gerakin damkar yang memiliki kelengkapan. Nanti saya mau bikin damkar yang berkelas. Oke. Damkar Depok nih emang jadi isu Nanti nih. jadi gini, ada kantor gubernur wilayah kebudayaan kan? Ya. Nah di situ tuh ada mobil sampah, ada alat berat, Oke. ada mobil pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi itu jadi gitu loh, menstimulus pada warga. Nanti gubernurnya nyapu jalan nanti. Bersih. Kalau saya kan seneng kebersihan. Kalau Bekasi Selain gimana? seneng sama yang cantik. Tapi Tapi yang cantik yang bersih. Ya bersih ya. Oke. Apa ini? Pertanyaan terakhir Vito. bahaya lu aja. Oke. Titipan Kang, toleransi di apa tuh? Purwakarta. Ya. Lah iya, saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama. Dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh, itu salah satu Iya. keinginan. Jadi semua Sebenarnya sekolah ya. rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Iya, Sejak iya, kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Selesai. Sing sadar orang Jawa Barat udah pinter. Yes. Iya. Ya. Jadi ini gubernurnya juga akan mendorong ke arah situ, Bro. Iya, Gas-gasan. nggak akan justru ikut jadi bagian yang make itu. Iya. Janganlah. Buktinya Ya kan saya ada yang- diserang isu agama dengan berbagai dalih. Seorang orang yang musyrik lah, Ya. kafir lah, segala macam lah, klenik lah, Ya. masih 62%. Asik. 22%, ya kan? Iya. Iya kan, kalau kita bisa bekerja dengan rasional, ngapain harus pakai dukun? Ya. Asik. Kang, pertanyaan closing. 5 tahun ke depan, Kang Deddy ingin jadi gubernur yang diingat rakyat Jawa Barat sebagai gubernur yang seperti apa? Ya gubernur yang dikenang seperti Raja Pajajaran, Pamanarasa Prabu Siliwangi yang dikenang hari ini sebagai pemimpin yang penuh cinta. Penuh cinta. Penuh cinta. Ya kan namanya juga Pamanah Rasa kan? Nah, pemanah Iya kan? rasa. Memanah hati. Oke, top. Tutup aja itu. Oke, gitu sahabat Wasoto obrolan santai seru dan ngegas dikit. Yes. Kita bersama Kayaknya belum Begini, pengen udahan ya. demikian Belum pengen udahan. perbincangan saya dengan orang dari dua mazhab, baik mazhab yang gelap maupun mazhab yang terang. Ini namanya yin yang, Kang. Yin yang. Iya, dua Yin yang. mazhab saya bilang gelap dan terang, hitam dan putih, yin dan yang, bumi dan langit, air dan tanah. Betul. Yang cukup menginspirasi dan anak-anak muda nggak ada masalah, Betul. ya kan? Ya. Walaupun wajahnya garang kayak penagih hutang, tapi hatinya lembut seperti lembutnya seorang Arjuna. itu dia. Oke, thank you sahabat Wasoto, semoga tercerahkan. Saya Tata Gurito. Saya Vitorio. Kita bertemu lagi Saya Deddy Mulyadi. Yes. Oke. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Siap. Nampol. Nah.